Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang unsur transisi atau golongan transisi periode 4. Di sini ada anggotanya yaitu SC, TI, V, CR, MN, FE, CO, NI, CU, dan ZN. Atau untuk hafalan kalian bisa ingat SCTV, cari, mantan, pemain, cowok, berani, culik, zena. Atau kalian bisa bikin singkatan lainnya yang lebih mudah misalkan. Kemudian sebelum itu kita tahu bahwa nomor atom dari masing-masing unsur tersebut dimulai dari 21 sampai 30. Nah, sekarang untuk menjabarkan terkait sifatnya, kita coba konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada konfigurasi dari SC sampai ZN, di mana angka depannya itu adalah AR. AR kan bernilai 18. Nah, di sini kita konfigurasi berdasarkan singkatan. Ingat materi kelas 10 ya, tentang konfigurasi di mana kita bisa menyingkat agar lebih simple gitu ya. Tapi sebenarnya sama saja. Nah, AR kita tahu kan nomor atomnya 18. 18 kita tambah 2 berarti 20. 20 kita tambah 1 menjadi 21 sesuai dengan nomor atom SC. Kemudian untuk unsur berikutnya kalian bisa cek. Jangan lupa ada beberapa unsur yang pengecualian kayak misalkan 24. 24 ini bukan 4S2 sama 3D4. Nah, khusus untuk D itu harus 5 isi elektronnya atau 10. Jadi kalau dia 4 harus kita genapin menjadi 5 dengan ambil elektron di depannya yaitu si S. Kalau 9 juga harus digenapin menjadi 10. Nah, berarti di sini 4S1 3D 5. Kemudian nanti juga sama nih yang bagian CU. CU juga 4S1 sama 3D10. Kemudian sekarang kita analisis nih elektron yang tidak berpasangan. Kita lihat pada SC itu kan 4S2. 4S2-nya berarti kan ada 2 elektron, otomatis sudah berpasangan yang ini. Kemudian yang 3D1 berarti kan hanya ada elektron 1, berarti dia tidak berpasangan. Sehingga jumlah elektron yang tidak berpasangan pada konfigurasi SC itu adalah 1. Kemudian kalau TI berarti 2 dari sini. Kemudian yang V berarti 3. Kemudian yang CR itu 4S1 berarti tidak berpasangan 1. Kemudian yang D juga ada 5, tidak berpasangan juga 5. Berarti total yang tidak ada pasangannya adalah 6. Kemudian kalau MN berarti 5. Kemudian FE 3D6 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 6 itu kan berarti 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya berarti kayak gini. Berarti yang tidak berpasangan hanya ada 4, makanya di sini 4. Kemudian CO juga, NI 2, CU1 dan ZN berpasangan semua, berarti 0. Nah, sekarang kita analisis sifat-sifatnya. Yang pertama, semua unsur transisi masuk ke dalam logam, makanya disebut sebagai logam transisi. Nah, unsur transisi ini memiliki titik cair sama titik didih relatif tinggi. Kemudian hampir semua wujudnya itu padat pada suhu ruangan kecuali raksa atau Hg karena dia memiliki wujud cair. Kemudian yang ketiga, dia dapat membentuk ion kompleks. Cuman tidak dipelajari sekarang, jadi mungkin penjelasannya di selanjutnya saja. Kemudian adanya elektron tidak berpasangan itu akan menyebabkan beberapa hal. Oke, sebelum ke sana akan dijelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, dari kiri ke kanan, energi ionisasi, jari-jari atom, titik didih, titik leleh, dan massa jenisnya itu tidak banyak berubah. Kemudian kita tahu bahwa tadi kan ada beberapa elektron yang tidak berpasangan. Nah, itu menimbulkan akibat nih. Di antaranya adalah titik lelehnya menjadi tinggi. Jadi
elektron-elektron atau unsur-unsur yang tidak memiliki elektron berpasangan tersebut memiliki titik-titik yang tinggi. Kemudian memiliki sifat kemagnetan, yaitu paramagnetik. Nah, paramagnetik itu maksudnya adalah dapat ditarik medan magnet. Jadi dapat tertarik gitu ya. Jadi kalau misalkan elektron yang tidak berpasangan itu banyak atau tinggi, maka sifat paramagnetiknya itu juga akan tinggi, atau biasanya nanti kita sebut sebagai ferromagnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian adanya elektron tidak berpasangan itu juga menimbulkan bilox yang bermacam-macam. Misalkan si Fe itu punya 2 bilox, yaitu 2+ sama 3+. Cu juga punya Cu+ sama Cu2+. Kemudian umumnya senyawanya itu berwarna. Di antaranya Fe2+ itu warnanya hijau, Fe3+ itu kuning, CO2+ itu pink, CO3+ itu ungu, V2+ itu ungu, V3+ itu hijau, V4+ biru, V5+ itu merah. Selanjutnya, elektron yang tidak berpasangan tersebut juga mengakibatkan unsur tersebut itu bersifat sebagai katalis, mempercepat reaksi dalam industri ataupun metabolisme. Nah, kira-kira itu adalah sifat-sifat dari unsur transisi periode keempat. Kemudian ada sedikit tambahan untuk pengetahuan. Jadi Fe2O3 itu berfungsi sebagai katalis dalam proses Haber-Bosch atau pembuatan amonia. Kalau Ni itu pembuatan margarin, kalau V2O5 itu proses kontak pembuatan H2SO4, dan TiCl3 itu pembuatan plastik. Jadi semua ini itu merupakan katalis. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita ingat. Jadi Zn, Cd sama Hg itu memiliki pasangan elektronnya karena terdiri dari S2 sama D10. Alhasil sifat yang tadi yang karena elektron tidak berpasangan itu menimbulkan beberapa hal itu tidak berlaku. Jadi untuk Zn, Cd sama Hg, yang pertama adalah titik-titiknya itu rendah, kemudian dia bersifat diamagnetik atau tidak dapat tertarik oleh magnet, kemudian biloxnya hanya satu macam, dan senyawanya itu tidak berwarna. Kemudian untuk warna unsur transisi periode keempat itu berhubungan dengan subkulit D yang terisi tidak penuh. Jadi untuk unsur Sc3+ sama Ti4+ itu tidak berwarna karena subkulit D-nya itu kosong. Misalkan di dalam konfigurasi Sc itu seperti ini, kemudian kalau misalkan dia melepas 3 elektron, nanti kan berarti dia ambil 4s2 sama 3d1 kan, karena itu totalnya 3 elektron. Sehingga nanti konfigurasinya menjadi 18Ar terus kosong. Nah, sehingga tidak berwarna. Kemudian Cu+ sama Zn2+ itu juga tidak berwarna karena orbital 3D-nya itu penuh. Jadi kalau penuh ataupun 3D-nya itu kosong, itu tidak berwarna. Misalkan 30 Zn, kemudian dia melepas 2 elektron. Melepas 2 elektron berarti kan yang ini yang dilepas ya, karena dia kulit terluar 4s2 gitu kan. Jadi sisanya 3d10. 3d10 kan berpasangan, sehingga 3D-nya itu penuh, jadi juga tidak berwarna.